Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik teman-teman pecinta Al-Qur'an yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami masih membahas seputar ilmu tajwid. Bagaimana cara cepat memahami ilmu tajwid, bagaimana cara mengaplikasikan ilmu tajwid itu di dalam bacaan Al-Qur'an kita sehingga kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Namun sebelum itu, sebelum membahas syarat pengaplikasian, jadi pertemuan ini insya Allah kita akan belajar cara mengaplikasikan ilmu tajwid di dalam surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah ini merupakan salah satu kewajiban di dalam salat. Jadi salah satu kewajiban rukun di dalam salat adalah bacaan surah Al-Fatihah. Makanya memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah itu merupakan kewajiban. Nah, teman-teman sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tajwid itu merupakan ilmu cara melafazkan Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi itu secara umumnya pengertian ilmu tajwid itu bagaimana cara melafazkan Al-Quran dengan baik dan benar itu. Namun ya memang pengertian ulama kita tentang ilmu tajwid secara lugatan atau secara bahasa yaitu at-tahsin, memperbaiki bacaan, adapun secara istilahnya itu huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a ita'ihi haqqahu mustahaqqahu. Jadi memperbaiki makharijul huruf kita, memperbaiki memberikan sifat haknya di dalam Al-Qur'an yaitu bacaan secara sifatul harfiyah, di mana membaca Al-Qur'an dengan memberikan hak sifatnya. Jadi memang itu merupakan pengertian dalam ilmu tajwid. Tapi ya itu intinya ilmu tajwid bagaimana cara membaca Al-Quran baik dan benar itu. Namun dari segi makharijul hurufnya nanti atau berkenal dengan teori-teorinya itu insya Allah belakangan nanti akan ikut. Intinya sekarang bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan terlebih dahulu. Baik, sebelum itu jadi kita membahas tentang ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid itu berkenaan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu merupakan kalamullah, merupakan perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mempelajari Al-Quran pasti diberikan begitu banyak atau begitu dahsyat keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Quran merupakan kalamullah. Nah, salah satu hadis yang masyhur sudah tidak asing di telinga kita, yaitu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Jadi sebaik-baik di antara kalian yaitu mempelajari Al-Qur'an dan bagaimana cara dan bagaimana mengajarkan. Jadi mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi itu salah satu manfaat atau keistimewaan ketika kita mempelajari Al-Qur'an dan ketika kita mengajarkan Al-Quran. Baik teman-teman sahabat Al-Quran, jadi di dalam ilmu tajwid itu mungkin kalau awal-awal, kalau belum mempelajari secara teorinya itu mungkin berat kalau awal-awal. Tapi insya Allah kita langsung mengaplikasikan karena kalau langsung teori itu akan berat ketika kita masih mempelajari Al-Quran, ketika kita masih belajar untuk melafazkan Al-Quran. Dan kembali lagi di antara kemuliaan tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bagi setiap orang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya pasti diberikan derajat khusus bagi orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu. Kemudian salah satu hadis juga di dalam kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau di dalam kitab beliau itu terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'ah harfan min kitabillah ta'ala, barang siapa yang membaca
satu huruf saja di dalam Al-Quran, falahu hasanatun. Jadi diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kebaikan itu ada 10 kebaikan. Jadi maksudnya ketika kita membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Kemudian dilanjutkan dalam hadisnya, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun. Jadi tidak dikatakan alif lam mim itu harfun, tetapi apa? Lakinnahu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi Masya Allah, sangat luar biasa kemuliaan, kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang membaca Al-Quran. Jadi tidak dikatakan alif lam mim itu harfun. Jadi alif harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun, dan satu huruf saja kita baca ada 10 kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca 3 huruf saja ada 30 kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu manfaat ketika kita, atau kebaikan, keistimewaan lah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang membaca Al-Qur'an. Insyaallah, dan sebaik-baik zikir itu adalah mentadabbur Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an, baik itu bacaan murattal atau bacaan mujawwad, atau kita mempelajari Al-Quran dari segi tafsirnya dan lain-lain sebagainya. Intinya ketika kita mempelajari Al-Quran pasti diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi betul-betul kemukjizatan Al-Quran itu, betul-betul kemukjizatan Al-Quran itu kita rasa ketika kita mentadabburi atau membaca Al-Quran. Insyaallah hati kita akan tenang. Teman-teman pecinta Al-Quran yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sekarang kita akan langsung mempraktekkan ilmu tajwid di dalam surah Al-Fatihah. Jadi sebelum video sebelumnya, yaitu saya mengatakan bahwa insyaallah pertemuan selanjutnya akan bahas al-muraqqaqah wal mufakhamah. Nah, insyaallah sekarang kita akan membahas al-muraqqaqah wal mufakhamah di dalam surah Al-Fatihah. Jadi kenapa saya ingin membahas al-muraqqaqah wal mufakhamah? Karena salah satu kesalahan yang sering terjadi di kalangan pembaca Al-Quran itu adalah di dalam al-muraqqaqah dan di dalam al-mufakhamah. Al-muraqqaqah wal mufakhamah itu sering kali terjadi kesalahan, apalagi terutama kita bukan ghairul Arab, bukan lisan kita, bacaan Al-Quran itu bukan bahasa kita. Jadi bahasa Arab itu bukan bahasa kita, sehingga sering kali terjadi di dalam bacaan kita itu kesalahan di dalam penyebutan muraqqaq dan penyebutan mufakhamnya. Jadi secara dasar pengertian muraqqaq itu intinya kita membaca secara tipis. Jadi al-muraqqaq itu minar riqqah, dari kata riqqah, itu kita membaca dengan tipis. Adapun mufakham kita membaca dengan tebal. Itu secara dasarnya, pengertian secara dasarnya begitu. Nah, kita langsung praktek di dalam surah Al-Fatihah. Langsung mempraktikkan dalam surah Al-Fatihah. A'udzu. Jadi langsung mempraktikkan muraqqaq itu di dalam surah Al-Fatihah. Ini langsung bacaan ta'awuz. Langsung kita mengaplikasikan di dalam ta'awuz dulu. Karena di sini juga terkadang banyak yang salah dalam bacaan ta'awuznya. Jadi bacaan yang benar yaitu a'udzu billahi, a'udzu bukan tapi kita buka mulut kita, karena alif itu adalah merupakan huruf muraqqaqah. Nah, jadi makanya kita harus membuka mulut kita. Artinya ketika kita membuka mulut kita dalam bacaan apapun itu, berarti itu merupakan muraqqaqah. Dan ketika kita memonyongkan bibir kita, berarti itu merupakan mufakhamah. Seperti itu pengertian dasarnya. Nah,
langsung kita praktekkan. Langsung at-ta'awudz dulu. A'udzu billahi. Jadi bukan billahi. Jadi bukan billahi. Karena kebanyakan orang juga membaca ta'awudz itu billahi, bismillahi, a'udzu billahi. Jadi bukan. Karena billahi itu merupakan muraqqaqah, bukan mufakhamah. Nah, makanya harus kita memperhatikan dari segi muraqqaq dan mufakhamnya. Jadi bacaan yang benar yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan minasyai, bukan minasyai, tapi minasyai. Syah, minasyai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan juga tani ya, bukan tani. Bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bukan. Jadi yang benar itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ketika kita melepaskan jim itu kita membuka lagi karena itu merupakan huruf muraqqaqah. Ja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian basmalah bukan bismillah ya, tapi bismillahi. Bukan bismillahi. Bismillahi. Karena la itu apa? Dalam muraqqaqah. Nah, bukan mufakhamah. Makanya kita harus buka bismillah. La. Kita harus buka bibir kita. Nah, karena kalau kita tidak buka, kita monyongkan bibir kita, itu langsung secara tidak langsung akan kebaca mufakham. Nah, contohnya saya tidak buka bibir saya, bismillahi, pasti akan kebaca mufakhamah. Makanya kita harus buka bibir kita. Jadi buka tutup bibir itu adalah merupakan harus dilatih. Karena itu merupakan juga kebiasaan ketika membaca Al-Quran. Makanya kita harus buka ketika muraqqaq dan kita monyongkan ketika mufakham, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bacaan ra ini juga kebanyakan yang salah dalam melafazkan. Jadi kebanyakan orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sifat ra itu tidak ada. Itu bacaan yang salah. Tapi itu tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sifatnya. Dan seperti itu makhrajnya itu roh itu tipis saja di ujung lidah kita. Membaca ujung lidah kita ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas ujung lidah kita itu ke atas di sini untuk melafazkan dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Itu bacaan di antara bacaan yang salah. Jadi salah satu pentingnya untuk mempelajari ilmu tajwid ya, di antaranya itu dulu salah satu yang kita aplikasikan. Pertama kita aplikasikan dalam ilmu tajwid itu dulu al-muraqqaqah wal mufakhamah, sehingga kita mudah membaca Al-Quran nanti. Jadi sedikit demi sedikit itu nanti hukum-hukum dalam ilmu tajwid akan ikut. Nah, kemudian lanjut bacaan yang benar dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus himnya kita buka lagi, bukan him, bukan monyong begini. Him atau him, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi bukan alhamdu. Bukan itu. Jadi alhamdu, bukan juga alhamdu, bukan. Jadi yang benar itu al-ha, bukan ha. Jadi al-ha. Jadi al-ha, kita baca al-ha. Alhamdu. Nah, kemudian huruf dal. Ini waktu saya tahsin di salah satu guru kami. Nah, jadi kita orang muwafidin itu kebanyakan ketika melafazkan huruf dal itu banyak yang salah. Karena
kebanyakan di antara kita, salah satunya saya dulu membaca huruf dal itu ternyata dari Indonesia sampai di Mesir itu selalu membaca huruf dal itu dengan salah, yaitu dah. Jadi saya letakkan ujung lidah saya itu di atas ini, dah. Jadi itu salah satu bacaan huruf dal yang salah. Yang benar yaitu makhraj dalam huruf dal itu di atas gigi kita, di belakang gigi kita ini, di atas dan di belakang gigi kita. Alhamdu di atas ini, di ujung atas belakang gigi kita, seperti itu. Alhamdulillahi, bukan lillahi, tapi lillahi, karena lagi-lagi murakkak. Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alamin, tapi al-alamin. Ar-Rahmanir Rahim, bukan ar-rah, tapi Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaum, itu harus kita buka ketika kita membaca maliki. Jadi kita membuka bibir kita sehingga sifat dalam pelafazan kita itu benar. Maliki, karena kalau kita tidak buka berarti maliki, harus kita buka sehingga bisa terbaca sifat hurufnya itu dengan benar. Maliki yaumiddin, Iyyaka, bukan iyaka, tapi iyyaka. Jadi di situ ada tasydid. Makanya dan tasydid itu 2 harakat. Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kebanyakanlah juga di antara kita itu kesalahan ketika melafazkan harfu shad. Jadi kebanyakan tidak bisa membedakan yang mana shad, yang mana sah, yang mana zah. Itu. Jadi kebanyakan tidak bisa membedakan shad, sah dan zah. Nah, jadi bacaan yang benar di sini sah, bukan sah, bukan sirata, tapi si harfu shad. Ihdinas siratal mustaqim, bukan sirata, bukan ihdinas sirata, tapi ihdinas sirata, pakai huruf ta. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, di sinilah salah satu huruf yang terberat kita ucapkan dengan makhrajnya, yaitu di dalam huruf do. Jadi huruf do itu salah satu huruf yang sangat berat untuk dilafazkan sesuai dengan makhrajnya. Karena makhraj huruf do itu di samping, baik itu kita baca di ujung lidah kita, di samping lidah kita, do. Jadi samping lidah kita itu langsung ke arah kanan atau arah kiri, do. Jadi itu salah satu makhraj huruf do. Nah, jadi salah satu kebanyakan kesalahan juga di antara kita, yaitu pada pelafazan huruf ad-do. Jadi makhraj huruf do itu di samping lidah kita di samping lidah itu berbenturan dengan gigi kita, gigi gerahan kita.
ad-do. Jadi itu salah satu huruf yang mungkin sekitar seminggu saya latih sehingga bisa membaca dengan benar huruf do. Jadi kentara ketika kita melafazkan huruf do itu ada ada kayak semacam benturan di dalam mulut kita itu, di dalam mulut kita. Ad-do, ad-do, ada semacam benturan seperti itu ketika kita melepaskan huruf do dengan benar. Ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu seperti itu praktik dalam pertemuan kali ini. Insyaallah semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ketika ada pertanyaan langsung ditanyakan dalam komentar. Sekian yang sempat kami sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.